Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Rosak Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, dengan NIM 440 3246247 dari angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kontrol PWM dan encoder motor DC menggunakan Simulink. Nah, jadi pada video ini saya buat bertujuan untuk yang pertama memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC. Yang kedua, memahami cara membaca sinyal encoder di Simulink. Yang ketiga, memahami integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah pulse width modulation atau PWM. Jadi PWM ini adalah sebuah teknik pengaturan daya yang dikirimkan ke motor DC dengan memodulasi lebar pulsa sinyal digital. Teknik ini mengontrol besarnya daya berdasarkan duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode tertentu. Semakin besar nilai duty cycle, maka semakin besar pula daya rata-rata yang diterima motor sehingga motor dapat berputar lebih cepat. Meskipun demikian, PWM tidak mengubah besar tegangan suplai, melainkan hanya mengatur nilai rata-rata daya yang masuk sehingga memberikan kontrol kecepatan yang lebih efisien. Nah, untuk cara kerja PWM pada motor DC sendiri, PWM bekerja dengan menghasilkan sinyal on-off yang sangat cepat, sehingga motor DC merespons sinyal tersebut sebagai sebuah tegangan rata-rata. Jika duty cycle bernilai 0%, motor tidak akan bergerak sama sekali, sedangkan pada nilai 100%, motor berputar pada kecepatan maksimum. BBM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor, mengubah arah putaran apabila dikombinasikan dengan rangkaian edge bridge, serta membantu efisiensi energi dan mengurangi panas pada motor. Dalam Simulink, nilai PWM dapat diberikan melalui blok konstan untuk nilai tetap atau slider gain untuk nilai yang dapat diubah secara real time. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep encoder 2 pin. Jadi, encoder 2 pin atau incremental encoder adalah sensor yang menghasilkan dua sinyal pulsa yang dikenal sebagai channel A dan channel B. Sensor ini digunakan untuk membaca gerakan rotasi motor dengan menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Dari pulsa tersebut, sistem dapat menghitung posisi relatif putaran motor. Selain itu, adanya perbedaan fase antara kedua channel memungkinkan perangkat untuk mengetahui arah putaran motor. Sehingga encoder ini mampu memberikan informasi yang cukup lengkap terkait gerakan motor DC. Nah, untuk cara kerja encoder 2 pin pada motor DC sendiri adalah ketika motor DC berputar, encoder menghasilkan rangkaian pulsa yang kemudian dibaca oleh Arduino atau Simulink. Berdasarkan pulsa tersebut, sistem dapat menentukan jumlah total putaran melalui perhitungan jumlah pulsa yang masuk, yang kemudian dikonversi menjadi posisi putaran motor. Selain itu, posisi selain posisi, kecepatan motor dapat diperoleh dari selisih jumlah pulsa dalam interval waktu tertentu. Perbedaan fase antara channel A dan B membantu sistem mengenali apakah motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seluruh data seperti posisi dan kecepatan dapat ditampilkan secara langsung melalui blok tampilan seperti display atau scoop di Simulink. Nah, untuk hubungan PWM dan encoder 2 pin sendiri adalah PWM berfungsi mengatur kecepatan motor dengan mengubah besar duty cycle, sedangkan encoder 2 pin memberikan umpan balik berupa pulsa yang menunjukkan posisi, kecepatan, dan arah putaran motor. Keduanya saling berkaitan karena PWM hanya mengatur daya yang masuk, sementara encoder memastikan apakah kecepatan motor yang dihasilkan sesuai
kecepatan motor yang dihasilkan sudah sesuai dengan nilai PWM yang diberikan. Dengan kata lain, PWM menjadi sinyal penggerak dan encoder menjadi sensor pengecek hasil gerakan. Oke, pada slide selanjutnya ada percobaan satu yaitu low pass filter. Jadi pada percobaan pertama ini, low pass filter dibuat untuk menghaluskan sinyal encoder yang masih berisik. Proses pembuatannya dimulai dengan menentukan nilai konstanta alfa berdasarkan frekuensi cutoff yang diinginkan. Kemudian digunakan persamaan LPF sama dengan Y dalam kurung N sama dengan Y N minus 1 plus alpha X N minus Y N minus 1. Di mana Xn adalah sinyal asli dan Yn adalah sinyal yang sudah difilter. Persamaan ini diimplementasikan pada blok MATLAB function atau blok discrete transfer function di Simulink. Setelah itu, filter encoder disambungkan ke filter dan hasil keluaran dibandingkan dengan sinyal aslinya untuk melihat bagaimana noise berkurang. Sebelum saya menjelaskan rangkaiannya, saya lanjutkan ke percobaan yang kedua terlebih dahulu ya. Oke, untuk percobaan kedua ada kecepatan per second. Nah, pada percobaan kedua dibuat sistem perhitungan kecepatan motor berdasarkan jumlah pulse encoder setiap detik. Langkah pertama adalah membaca total pulse dari encoder, lalu menggunakan timer atau block sample time 1 detik untuk menghitung pulse per second atau PPS. Jadi, dari nilai PPS tersebut dihitung kecepatan aktual menggunakan rumus kecepatan, yaitu PPS per PPR dikali 60 untuk mendapatkan RPM. Block counter, sample time, dan gain dirangkai hingga membentuk jalur perhitungan kecepatan. Hasil akhirnya adalah nilai kecepatan setiap detik yang dapat ditampilkan pada display Simulink. Oke, kita akan memasuki rangkaian percobaannya. Nah, jadi untuk rangkaiannya sendiri, ini. Nah, ini untuk rangkaiannya itu masih melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu ini, ada PWM, encoder, dan slider. Tapi untuk percobaan kali ini, kita menambahkan, yaitu ini, low pass filter. Nah, jadi pada rangkaian blok low pass filter ini kita menambahkan ini rangkaian baru. Ada di antaranya bagian-bagiannya ada konstan, ada goto, ada ini apa ini? Sebentar. Oh, ini goto juga. Ini ada delay, ada juga memori, ada divide, ada zoom, ada goto lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti digabungkan menjadi satu rangkaian blok. Nah, untuk rangkaian yang ini itu untuk low pass filter, dan nanti rangkaian percobaan pertama ini akan ditampilkan grafiknya pada scoop. Nah, untuk hasil grafiknya sendiri itu seperti ini. Bentar. Nah, hasil scoopnya itu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan ada dua grafik dan ini ada slider yang nanti digeser-geser. Nah, ada dua grafik yaitu biru dan merah. Nah, kenapa ada dua grafik? Seperti yang saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Jadi, eh, input encoder disambungkan ke filter dan hasil keluaran dibandingkan dengan sinyal aslinya untuk melihat bagaimana noise berkurang. Nah, jadi
Gunanya low pass filter ini adalah untuk filter. Jadi hasil keluarannya itu akan dibandingkan dengan sinyal asli. Jadi akan terlihat bagaimana perubahan ketika sudah melewati filter dan dibandingkan, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini juga yang terlihat pada video di sini. Ini ada warna biru dan merah. Jadi akan terlihat perbandingannya pada scope untuk grafiknya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk percobaan yang kedua tadi adalah kecepatan per second. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, yang ini ya. Jadi kita menambahkan mana tadi? Sebentar. Jadi kita menambahkan ini ya. Ada clock, ada Gueto, delay, ada lagi ada zoom, ada from. Ini adalah kopian dari Goto. Nah, nanti ini sebagai uh, kecepatan per second-nya. Nah, kecepatan per second, rangkaian blok kecepatan per second ini gunanya untuk apa? Jadi, pada rangkaian percobaan pertama tadi kan hanya menampilkan grafik perbandingan. Nah, untuk percobaan kedua ini digunakan untuk menampilkan hasil nilai kecepatan per second-nya. Nah, nanti kecepatan per second-nya itu akan muncul juga pada scope yang sebelumnya tidak ditampilkan, jadinya akan ditampilkan karena sudah ditambah rangkaian percobaan kedua. Jadi di sini akan muncul per detiknya itu akan terlihat di sini ya, seperti yang saya jelaskan pada PPT tadi. Nah, nilai kecepatan setiap detik yang dapat ditampilkan pada display Simulink. Nah, nanti akan ditampilkan untuk eh, kecepatan per detiknya pada display. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga. Jadi pada percobaan ketiga ini adalah PID discrete. Pada percobaan ketiga, kontrol PID dibuat dengan rumus discrete yang dihitung pada tiap sampel time. Pertama, error dihitung sebagai selisih antara set point dan kecepatan aktual. Kemudian dibuat tiga komponen, P dengan mengalirkan error dengan KP, I dengan menjumlahkan error secara terus-menerus menggunakan integrator discrete, dan D dengan menjumlahkan perubahan error menggunakan block differencing. Ketiga komponen dijumlahkan untuk menghasilkan nilai kontrol PWM. Semua rumus ini diimplementasikan di dalam MATLAB function atau blok aritmatika discrete. Hasil kontrol PID kemudian dihubungkan ke driver motor agar respon motor mengikuti set point. Nah, oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, kita menambahkan rangkaian blok lagi untuk percobaan yang ketiga. Nah, untuk untuk percobaan ketiga ini itu fungsinya untuk closed loop, yaitu eh, agar ada timbal balik. Nah, timbal baliknya ini digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk penyesuaian eh, nilai aktual dengan set point seperti yang sudah saya jelaskan pada PPT. Nah, kenapa harus disesuaikan agar perputaran motor nanti menyesuaikan dengan
nilai set point. Misalnya set pointnya 200. Ya udah nanti kecepatan dari motor DC-nya itu akan mengikuti si set point itu, yaitu 200. Jadi kecepatannya akan 200. Nah, nanti juga akan ditampilkan kecepatannya pada display. Untuk kecepatan per second-nya nanti juga akan ditampilkan. Untuk video percobaannya seperti ini. Nah, ini ya, ada dua grafik warna biru dan merah lagi. Yang ya salah satu di antara keduanya ini adalah set point dan satunya lagi adalah nilai aktual. Nah, nilai aktualnya itu akan secara terus-menerus mengejar si nilai set point tersebut. Nah, yang warna merah inilah yang set point dan warna biru yang nilai aktual. Jadi grafiknya ini ketika terjadi perubahan value, yaitu ketika slidernya digeser, kan nilai set point-nya berubah. Nah, nilai aktualnya nanti juga akan ikut berubah mengejar si nilai set point tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke PPT-nya. Nah, untuk percobaan 4 itu PID block buat sendiri. Jadi, eh, sudah saya buat ya untuk percobaan yang keempat itu PID block buat sendiri ini. Ya, yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu untuk PID-nya. Oke, untuk kesimpulannya sendiri adalah keempat percobaan menunjukkan bahwa setiap tahap memiliki fungsi saling melengkapi dalam sistem kontrol motor. Low pass filter merapikan sinyal encoder, perhitungan kecepatan memberikan data aktual sebagai umpan balik, dan PID discrete mengontrol motor berdasarkan error secara real time. Oh iya, lupa saya jelaskan tadi. Jadi closed loop itu seperti yang dijelaskan sini ya. Ketika terjadi umpan balik, eh, jadi motor akan menyesuaikan. Oh, sudah saya jelaskan. Oke, lanjut saja. Eh, Kesimpulannya lanjutannya, pembuatan blok PID secara manual juga membantu memahami cara kerja masing-masing komponen PI dan D secara keseluruhan. Rangkaian percobaan ini memperlihatkan bagaimana sinyal yang bersih, maaf, untuk PID, pembuatan blok PID secara manual ini. Jadi, untuk rangkaiannya itu nanti nilai masing-masing dari P, I, dan D ini kita ubah-ubah secara manual nilai-nilainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya maksudnya dari buat sendiri secara manual ini. Jadi misal nilainya P itu satu, nilai I itu 2, nilai D 0, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sesuaikan secara manual. Dan nanti itu akan mempengaruhi dari grafik itu sendiri juga. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk percobaan keempat. Oke, kita lanjutkan kesimpulannya. Secara keseluruhan, rangkaian percobaan ini memperlihatkan bagaimana sinyal yang bersih, data kecepatan yang akurat, dan pengendalian PID yang tepat menghasilkan kontrol motor yang lebih stabil dan responsif. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.